Di awal episode ini kita akan menuju Bulan Pipitan untuk menyaksikan jihad akbar para kiai golongan putih dalam membinasakan Gerandong. Di sana Juragan Raisman bersama beberapa penduduk sedang menyaksikan secara diam-diam apa yang akan dilakukan oleh para kiai. Mana tontonannya? Kau lihat itu apa? Tak lama kemudian mereka pun dikejutkan dengan munculnya sosok Gerandong di tengah-tengah para kiai yang sedang berzikir. Para kiai golongan putih ini akan melangsungkan jihad akbar, yaitu membunuh Gerandong. Jangan-jangan si Gerandong sudah mati. Kita musnahkan saja di luar kerangkeng. Untuk membinasakan Gerandong mereka harus mengeluarkannya, dan diletakkan di atas kerangkeng. Secara tiba-tiba Gerandong membuka matanya lalu menyerang Kiai Jumantoro. Bala bantuan kemudian datang dari Datuk Larang Tapa dan Kiai Jabat. Gerandong bukanlah tandingan mereka karena beberapa kali serangan keduanya tidak mempan, dan bisa dimentahkan oleh Gerandong. Lalu Sembara pun muncul dan ikut membantu dengan pusaka sakti Cemeti Amarasuli. Gerandong sedikit kewalahan menghadapi serangan dari Sembara, namun Gerandong cukup cerdik, ia menghilang, kemudian ia menyerang Sembara tanpa menampakkan wujudnya. Sembara terlihat panik dan berusaha mencari sumber serangan yang dilakukan Gerandong terhadap dirinya. Ketika Sembara dan Kiai Jabat berusaha menahan serangan Gerandong, muncul 3 orang penduduk secara tiba-tiba. Kemudian salah satu di antara mereka berusaha menangkap Gerandong yang saat itu akan melarikan diri. Kiai Jabat terlihat ingin menolongnya, namun Gerandong lebih dulu membawa orang itu pergi dengan cara menghilang. Kejar! Kenapa kau tidak ikut mengejar, Nyai? Kalau saya mengejar, siapa yang akan menjaga Kiai? Allah yang akan menjagaku. Malang sekali nasib orang itu, ia harus tewas mengenaskan di tangan Gerandong. Secara sadis Gerandong menggigit leher orang tersebut lalu menghisap darahnya. Kita kembali ke Kiai Basari dan Nyai Bidara, di mana mereka tengah menunggu para kiai yang sedang melakukan pengejaran terhadap Gerandong. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan mak lampir. Nyai Bidara pun sangat marah, karena mak lampir membuka rahasia tentang Sri Asih dan Raden Bambang Aradea, yang tak lain adalah Nyai Bidara dan Kiai Basari itu sendiri. Merasa dilecehkan oleh mak lampir, Nyai Bidara murka lalu ia menyerang mak lampir. Meski mengerahkan semua ilmu kesaktiannya, Nyai Bidara tidak mampu mengalahkan mak lampir, karena kesaktian mak lampir jauh di atas ilmu kesaktian yang dimiliki oleh Nyai Bidara. Nyai Bidara pun harus terkena ajian sakti mak lampir yang membuat dirinya tidak berdaya. Di sisi lain rombongan kiai yang sedang mengejar Gerandong, tiba-tiba mereka dihadang oleh para pendekar aliran hitam yaitu Alas Kobar bersama Ki Kebo Abang. Pertarungan sengit antar pendekar golongan putih dan hitam pun terjadi. Dalam pertarungan itu Alas Kobar dan anak buahnya dibuat kalang kabut, demikian juga dengan Kebo Abang,
yang tidak bisa menandingi kesaktian yang dimiliki oleh Kiai Jamas. Pendekar aliran hitam semakin terdesak hingga mereka pun melarikan diri. Setelah gagal mengejar Gerandong, mereka memutuskan untuk kembali ke Bulan Pipitan tempat Kiai Basari dan Nyai Bidara menunggu. Setibanya di sana mereka pun terkejut melihat kondisi Nyai Bidara yang sedang terluka parah. Kiai Jumantoro nampak bingung, karena di saat itu Nyai Bidara hanya seorang diri. Santa Lima akhirnya mengetahui di mana keberadaan Kiai Basari melalui mata batinnya, yang ternyata Kiai Basari dibawa oleh mak lampir untuk dijadikan sandera, guna memperdaya para kiai supaya mereka tidak melanjutkan misi membunuh Gerandong. Mak lampir manusia setan berhati culas dan licik. Jangan beralih dari tujuan semula mengejar Gerandong. Kemudian kita beralih kepada Alas Kobar, ketika mereka melarikan diri dari pertarungan dahsyat dengan para kiai. Mereka tanpa sengaja menemukan Gerandong yang sedang duduk di bawah sebuah pohon. Mereka berusaha membujuk Gerandong agar mau ikut bersama mereka. Gerandong tertarik dengan ajakan Ganda Suli murid dari Alas Kobar. Akan tetapi ketika Alas Kobar hendak mengajak Gerandong pulang ke perguruannya, tiba-tiba Gerandong menyerang Alas Kobar dengan ganasnya. Akibat dari serangan itu, Alas Kobar mengalami luka yang cukup dalam karena terkena tendangan keras dari Gerandong. Luar biasa. Masih kecil tendangannya begitu hebat. Belum hilang sakit karena terkena tendangan Gerandong, tiba-tiba Kebo Abang muncul. Kebo Abang tidak terima Alas Kobar mengambil Gerandong, karena menurutnya Gerandong lebih layak ikut bersama dirinya ketimbang Alas Kobar, sehingga terjadi pertarungan antar kedua perguruan ini, dan pemenangnya lah yang layak untuk memiliki Gerandong. Lalu Ganda Suli memerintahkan Gerandong untuk membantu gurunya menghadapi Kebo Abang. Kebo Abang nampak sangat ketakutan. Ia meminta belas kasihan supaya Gerandong tidak membunuhnya. Akan tetapi Gerandong tidak menghiraukan permintaan Kebo Abang, dan lebih memilih tunduk pada perintah Ganda Suli. Akhirnya Kebo Abang pun harus tewas secara mengenaskan di tangan Gerandong. Ya, inilah korban kedua Gerandong, setelah baru beberapa jam bebas dari kerangkeng para kiai. Kalian tentunya bisa membayangkan betapa ganas dan berbahayanya Gerandong ini. Aku raja di raja seluruh perguruan Nusantara. Di sisi lain, untuk memperdaya para kiai mak lampir menggunakan ajian Bayu Sasmita, yaitu sebuah ajian yang bisa menyalurkan suara kepada orang lain. Meskipun jaraknya terbilang cukup jauh, kemudian mak lampir menyiksa Kiai Basari hingga merintih kesakitan, dan suara rintihan tersebut terdengar hingga ke telinga para kiai. Namun para kiai tidak terpancing dengan perdaya mak lampir, karena mereka akan tetap dengan rencana awal yaitu mencari Gerandong dan membinasakannya. Nah generasi 90-an lovers, demikianlah akhir dari episode ini. Nantikan episode selanjutnya, pastinya akan lebih seru lagi. Jadi pastikan stok kopi di rumah selalu ada. Selamat bernostalgia.